Kembali lagi bersama gua Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Pembahasan podcast gua kali ini, gua ingin melanjutkan pembahasan podcast gua yang sebelumnya yang mengenai liburan ke Puncak Bogor #sendirian. Iya, gue ingin memberikan sebuah kayak pengetahuan ke atau experience yang lain atau impression yang lain setelah gue dari liburan ke Puncak Bogor yang mendadak itu, yang sendirian. Gue ingin membahas di episode kali ini yaitu setelah dari Puncak Bogor #masih sendirian. Ya, mungkin ini akan singkat aja, gue akan cepet aja. Karena ya soalnya perjalanan dari sana ke Tangerang kayak ya udah biasa aja gitu. Cuma seperti ada sesuatu yang gemes gue. Nah, gua mulai aja pembahasannya. Jadi kemarin setelah gua merekam podcast gua yang episode 29 mengenai liburan ke Puncak Bogor, itu gue kan ngerekamnya dari jam 11, jam setengah 11-an lah, sampai jam setengah 12. Jadi 1 jam gue ngerekamnya. Dan setelah ngerekam itu, niat gue pengen tidur. Karena udah capek, udah ngantuk ya kan. Dan for your information, gue itu istirahatnya di kayak teras-teras masjidnya di Ataunnya. Gue istirahat di situ, kemudian gue kayak ya udah di mana aja lah, di bagian yang bisa agak kayaknya enak. Cuma gue lupa kalau hawa Puncak Bogor itu kalau malam dingin parahnya, separah-parahnya dingin hawanya itu. Kayak gue udah pakai jaket tebal, gue udah pakai sarung tangan, gue udah pakai kaos kaki, tapi pas gue mencoba tidur di lantai ubinnya, itu hawa dinginnya nusuk sampai ke tulang, cuy, asli dah. Asli dah. Agak itu nggak bisa tidur gue bahkan mencoba tidur dari jam 12 sampai jam 1 nggak bisa kebangun, merem-melek, berusaha buat gonta-ganti posisi, cuma nggak ada posisi yang pas untuk menghangatkan diri ini ya. Kayak dinginnya udah sekujur tubuh, menggigil ya kan. Buset kacau loh, asli dah. Kayaknya besok nggak lagi deh liburan mendadak tanpa planning gitu. Suram. Aduh, sedih gue. Kayak udah mah susah tidur. Gue tuh baru bisa tidur jam 2 atau jam 3-an. Itu pun kebangun jam 4 karena sholat subuh. Udah jamnya sholat subuh. Lu bayangin gue touring atau liburan sendiri naik motor, dan sepanjang perjalanan udah capek, pegel, terus pas pengen istirahat nggak bisa istirahat, kurang tidur lah gue akhirnya. Dan itu abis subuh pun gue nggak bisa tidur lagi. Gue akhirnya udah mesen Indomie sama teh manis anget ya, buat menghangatkan diri ini. Asli dah, itu kayak jalan, kayak gerak tuh udah bergetar seluruh tubuh.
puncak itu ya, kenapa kalau malam dingin banget gitu, aduh, parah 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 parah. Dan di situ sekitar jam jam tujuan udah tuh, udah gak enak cuacanya, udah ada sinar matahari, udah agak seger, udah agak sejuk. Di situ gue memberanikan diri untuk cuci muka aja, terus sikat gigi. Gue nggak mandi. BTW gue nggak mandi karena gue bawa sabun, gue bawa sikat gigi, bawa cuci muka, cuma gue nggak bawa handuk. Kalau gue mandi terus nggak lapan, ya lu tau lah, gue mungkin bisa membeku di kamar mandi. Jadi akhirnya gue putuskan cuma cuci muka doang, sama ya sikat gigi, basahin rambut, terus ya pakai parfum yang banyak biar nggak ketahuan kalau nggak mandi gitu ya. Terus abis dari Ataun, gue karena udah ada sinyal HP gue coba searching lagi. Akhirnya gue memutuskan untuk ketemu sebuah artikel, yang di artikel itu menunjukkan tempat wisata ke Taman Nasional Pangrango, iya, Gunung Pangrango. Nah di situ tuh ada kayak foto yang bagus aja gitu, kayak ada pohon foto terus gitu. Gua nggak tahu apa-apa soal Pangrango nih, gue nggak tahu apa-apa sama sekali. Masih namanya juga orang modal nekat, cuma modal yang penting jalan. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Pangrango enak nih, kayaknya ada spot foto yang bagus, dan jalanlah gue, karena kan gue belum dapat foto, gue belum dapat foto yang gue inginkan gitu loh. Akhirnya memutuskan untuk ke Pangrango. Nah jalan ke Pangrango itu ternyata masih naik terus, naik jauh lah pokoknya. Gue berangkat jam setengah 8, nyampe Pangrango itu jam 9 lewat lah, jam 9-an lewat. Dan ternyata ketika gue sampai Pangrango, sampai di tempat paling ujungnya di mana motor bisa lewat atau tempat parkirnya, ternyata yang gue temukan hanyalah sebuah perkemahan, sebuah lapangan yang luas, dipenuhi kemah, tenda-tenda orang camping. Dan di situ gue tidak melihat ada yang lain lagi selain ya udah banyak orang camping aja di situ. Gue yang ngelihat, yang baru nyampe terus ngelihat gitu, gue nggak langsung pengen parkir terus coba jalan-jalan dulu, nggak. Gue langsung muter balik. Padahal di situ depan dikit lagi ada tukang parkirnya, udah pengen markirin gue kayaknya. Cuma akhirnya gue puter balik lagi, turun dari Pangrango, udah turun terus tuh. Jadi perjalanan gue dari Ataun ke Pangrango ya sia-sia, gue nggak dapet apapun karena ya ekspektasi gue terlalu berlebihan. Aduh, gimana? Emang bagus, kayaknya nyaman juga kalau misalkan dipakai buat camping gitu. Tapi kan gue sendiri, terus misalkan gue camping di situ ya udah telat. Itu hari Minggu dan besok Seninnya gue harus kerja, nggak bisa berlama-lama di situ. Akhirnya ya udah gue putuskan untuk turun sambil jalan pulang. Dan gue ingat ketika di jalan pulang ada taman safari. Nah, ngelewatin taman safari itu kan sejalur puncak itu ada taman safari, ada Derans, ada Cimory. Nah, kalau Derans kan masih tutup, Cimory juga kayaknya masih tutup kemarin. Ya, terus ya udah akhirnya gue memutuskan untuk ke taman safari. Buat kalian yang mendengarkan, buat sekedar informasi aja, itu gue ke Pangrango baru pertama kali itu, dan ke taman safari pun baru pertama kali itu. Di dalam bayangan gue soal taman safari, gue ngebayanginnya dia sama seperti Ragunan. Wah, Ragunan nih, gue bisa keliling-keliling nih ya. Di sepanjang jalan gue sambil ngebayangin itu aja tuh. Dan sampailah gue ke taman safari, dan gue juga baru tahu ternyata di sepanjang jalan kayak gang masuk ke taman safari itu ada orang banyak banget jualan wortel. Jualan wortel. Gua sambil mikir juga, ini orang jualan wortel apa emang di sini musimnya musim wortel, atau
emang di sini sayurannya khasnya itu wortel. Setahu gue wortel itu buat dibikin sayur ya, ya dijadiin sayur bayam kalau nggak sayur sop gitu wortel. Tapi itu benar-benar sepanjang jalan di orang jualan apa wortel, wortel bener-bener wortel iketan gitu wortel. Gue tadinya malah berpikir untuk wah berhenti nih, kayaknya kayaknya orang emang harus berhenti buat beli wortel nih sebelum ke taman safari. Gue nggak tahu buat apa, entah emang oleh-oleh dari sana wortel atau gimana. Gue mikir kalau wah gue dari Bogor ke rumah bawa oleh-oleh wortel nih. Wah. Wortel paling ntar sampai rumah ditanyain ibu lah, ini kamu ngapain dari Bogor oleh-olehnya wortel, wortel mau beli di pasar aja banyak. Itu ketidaktahuan gue yang sangat amat gue sesalkan sih. Gue nggak tahu apa-apa sama sekali daerah situ, bener-bener kayak hal baru yang baru gue temuin. Jadi gue nggak tahu itu orang jualan wortel buat apa. Sebelum akhirnya gue tahu ya, sebelum akhirnya gue tahu. Jadi untungnya gue nggak beli itu wortel. Kalau gue beli kayaknya bingung juga gue. Buat apa wortel? Satu ikatnya ada 4 atau 5 wortel gitu. Lupa gue. Nah, sampailah gue ke Taman Safari. Ya. Dan di situ banyak mobil sih yang masuk, yang motor waktu itu cuma gua doang sih yang baru datang dan yang baru masuk. Di situ beli tiket, bayar tiket, terus parkir. Nah, ada tempat parkir motor. Nah, gua pas nyampe itu bingung dan penasaran. Ini parkirnya emang cuma disediain buat motor doang atau mobil parkirnya beda lagi ya gitu. Gue mikirnya gitu loh, karena kan kalau di Ragunan nih tempat motor mobil ya emang ada parkirannya. Gue kira mobil itu parkirannya emang harus masuk terus baru ketemu parkiran. Gue nggak tahu sama sekali. Jadi setelah gue nyampe, gue parkir, terus ke toilet sebentar, gue jalan lah kucuk gitu. Dan di situ tuh ada kayak gerbang buat kayak di situ tuh ada tulisan journey gitu, entah journey malam atau journey apa gitu. Nah di situ kebetulan ada yang jaga, ada satpam yang jaga. Nah di situ sebelum masuk gue kucuk jalan, gue nanya dulu ke satpamnya. Gue nanyanya gini, Pak, ini kalau pengen masuk ke dalam ini lewat sini ya? Kata bapak-bapaknya, oh iya mas, kalau pengen ini masuknya lewat sini. Terus masnya naik apa ya ke sini? Oh saya naik motor, Pak. Motornya saya parkir di situ. Saya pengen masuk ke dalam. Oh, masnya mau jalan kaki ke dalam? Iya mas. Iya pak, saya pengen jalan kaki ngelilingin ngeliat hewan. Di situ masnya bilang, wah pak, kalau jalan kaki jangan deh, bahaya. kami pihak Taman Safari menyediakan bus sendiri untuk menjelajahi taman safari ini. Jadi jangan jalan kaki karena bahaya. Nah di situ gue mikir bahayanya apa ya? Gue cuma mikir doang gitu. Bahayanya apa? Emang kan kayak kebun binatang aja gitu. Hewan-hewan pada di kandang gitu ya kan. Terus ya udah, gue tanpa nanya lagi gue langsung bilang, oh ya pak makasih ya pak, ya udah saya nunggu mobilnya di sana, ada tempat tunggu. Dan ya udah gue nunggulah, ternyata emang ada mobil jemputannya, mobil khusus touring gitu, touring Taman Safari. Gile. Dan setelah mobilnya dateng, gue masuk ke dalam. Akhirnya gue menyadari bahwa semua hewan-hewannya dilepas gitu aja. Dengan polosnya gue yang nggak tahu apa-apa, yang baru pertama kali ke sana, masuk ke Taman Safari, pengen jalan kaki dengan dikelilingi hewan-hewan yang nggak ada kandangnya. Akhirnya gue mengerti kenapa mas-masnya kayak panik gitu, yang bilang kalau bahaya kalau jalan kaki ngelilingin ini.
Akhirnya gue mengerti bahayanya apa, karena gue melihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa singa, harimau, buaya, macan tutul, macan kumbang dilepas di alam aja udah dilepas di situ, nggak ada kandang, kayak nggak ada jeda antara nggak ada jarak antara pengunjung sama hewan-hewan, itu nggak ada jarak. Jadi gue akhirnya juga mengerti bahwa fungsi wortel itu untuk memberi makan rusa, kijang, mungkin jerapah juga, kayak hewan-hewan herbivora lainnya. Akhirnya gue mengerti, padahal gue baca, gue nggak tahu kenapa emang banyak orang masih kayaknya eh suka untuk melanggar aturan. Gue sendiri sih kayak, ya, padahal kan di situ udah tertulis dengan jelas kalau tidak boleh memberi makan hewan, tidak boleh memberi makan. Di situ tuh udah jelas keterangannya. Kita cuma boleh diperbolehkan untuk kayak touring apa jalan. Kalau pengen foto-foto berhenti dulu, mobilnya diberhentiin. Terus ya udah cuma sekedar lihat-lihat aja, bang, nggak tidak diperkenankan untuk memberi makan. Dan gue ketika gue ngelewatin kandang singa, astagfirullah, untung aja gue nanya dulu. Kalau misalkan gue asal nyelonong masuk, mungkin gue tidak akan pulang ke Tangerang. Mungkin gue akan pulang dengan tercantum foto gue di koran berita. Karena aduh, singa lagi males-malesan tidur-tiduran ngejaga wilayahnya. Harimau juga aduh kayaknya kalau gue nekat tuh ya, kemarin gue jalan gitu kucuk jalan masuk, terus apa masuk terus ketemu singa harimau gitu, kayaknya beritanya bakal heboh. Seorang pengunjung ditemukan berada di dalam rongga mulut singa, ya kan. Entah pengunjung dari mana ini. Aduh, cuy, makanya cuy, ini gue kasih tahu ke kalian, kalau kalian belum pernah misalkan kalian belum tahu apapun tentang tempat yang kalian tuju atau ada aturan-aturan tertentu, kalian harus nanya dulu, minimal nanya dulu, supaya paling enggak kalian bisa antisipasi, atau paling enggak kalian bisa menjaga sikap kalian untuk berada di tempat orang, untuk mematuhi aturan-aturan yang emang berlaku di tempat itu. Dan untungnya gua adalah orang yang tidak malu untuk bertanya. Gue tidak ingin sotoy gitu ya kan, sotoy untuk asal nyelonong aja. Karena kalau lu bisa ngebayangin kalau misalkan gue sotoy dan langsung nyelonong aja gitu, gue akan menerima batunya sendiri gitu. Gue tahu jalan masuk, ntar jalan keluarnya nggak tahu lagi. Bingung asli dah. Jangan. Jadi bertanyalah jika memang kalian tidak tahu apapun, ya bertanya aja, nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak ada salahnya kok. Nanya juga nggak bayar, nanya tuh gratis. Jadi santuy, nanya aja dulu. Aduh, itu benar-benar pengalaman pertama banget, dan akhirnya membuka mata gue kalau wah, ada juga nih konsep sebuah kebun, bukan kebun sih, kayak ya mungkin istilahnya bener, dia taman safari, tamannya para hewan, di mana hewan bisa hidup kayak seperti di alam liar gitu. Seru ngelihatnya, benar-benar the best. Kayak wah, seru nih, seru. Terus gue sebenarnya masih penasaran, dia soalnya ada journey pagi, journey siang, sama journey malam. Gue penasaran sama malamnya tuh. Malamnya gimana ya? Kayak kan ada beberapa hewan yang emang hidupnya bisa di malam hari, aktifnya di malam hari, sementara siang mereka tidur. Nah, gue penasaran tuh sama yang malam tuh, apa aja ya hewan yang aktif ya selain kelelawar, apa ya, macan kumbang, ya macan tutul. Mungkin next time gue harus datangnya malam-malam kali.
dengan pengalaman yang sudah gue punya, gue senang juga bisa belajar banyak hal dengan sesuatu yang baru pertama kali kemarin gue alami itu. Seru-seru, worth it lah buat jalan-jalan sendiri ngeliat begitu. Aduh, ngeliat hewan-hewan, ngeliat, aduh, mantap mantap mantap. Terus selesai journey, kemudian ada sebuah show, gue lupa nama shownya apa, pokoknya ada show di mana ada kucing terlatih, anjing terlatih, ada burung beo atau burung kakatua juga. Pokoknya ada beberapa hewan yang emang udah terlatih di situ. Seru, nontonnya juga seru. Habis itu ya udah, habis selesai itu pulang dengan kondisi yang capek banget cuy, asli dah, kurang istirahat, kurang tidur, rasanya capek banget. Ini kemarin tuh ya pas jalan pulang, untungnya banyak turunan yang naik tinggal kayak, yang penting itu rem pakem aja, udah itu banyak turunan, rem pakem. Dan ini lagi yang gua menyesal sih sebenarnya, kayak kayak kalau bisa tuh gue nggak pengen lewat jalan situ sih. Kalau bisa ya gue pengen lewat jalan yang normal aja. Jadi di sebelum masuk ke Taman Safari itu, sebelumnya itu ada sebuah jalan alternatif yang nanti tembusannya akan menuju ke Ciawi Bogor. Hanya saja niat gue yang tadinya pengen cepet, yang pengen cepet aja, malah berujung ya zong, karena jalan alternatif yang gue lewatin itu sangat amat parah cuy. Nggak ada aspal, adanya bebatuan kerikil yang lu bisa ngebayangin ketika jalanan turun dengan kondisi lu bener-bener harus neken rem lu buat supaya nggak ngelinding, supaya nggak ngesot, supaya nggak tiba-tiba jatuh, buat nyimbangin motornya itu di tengah jalan yang isinya batu kerikil semua. Aduh, ini sebuah kritikan untuk pemerintah juga. Iya, pemerintah dikritik bahwa masih ada jalan di kota Bogor yang mungkin bisa dibilang jalan alternatif bagus, yang harus diperhatikan juga. Jalan-jalan di tempat-tempat terpencil yang memang harus diperhatikan, karena jalanannya benar-benar bahaya banget, ngebahayain pengguna kendaraan roda 2. Parah. Gue aja sampai bilang ke ngobrol sama motor, sabar ya motor, sabar, ini ujian, enggak besok nggak lewat sini lagi deh, kita lewat jalan yang biasa. Sedih, gue nggak tega sama motor gue, harus ngejuk terus harus ngerem, harus bener-bener dari guanya juga harus stabil supaya gue nggak jatuh-jatuhan sepanjang turunan. Itu tuh jalanannya bener-bener jalanan turunan cuy, turunan terus penuh kerikil, parah. Dan ya udah, terus turun, akhirnya ketemu jalan yang agak bagus juga dan nembus di Ciawi Bogor. Dari Ciawi ngelewatin ini Istana Bogor. Di situ gue sempet ngelewatin dan ngeliat juga kalau Kebun Raya Bogor ternyata masih tutup. Tadinya mungkin gue berniat untuk kesana, cuma karena berhubung masih tutup dan guanya juga ternyata capek banget, jadi ya udahlah, gua memutuskan untuk ya udah langsung pulang aja lah. Lu tahu gak, sepanjang jalan dari Bogor Parung Panjang itu ngantuk gue, hampir merem gue hampir merem kan dari motor, kayak kepala udah pengen nunduk aja gitu, kayak ngantuk, berat banget nih pala, hampir merem gue. Untung sadar, untungnya masih sadar lah gue lah. Dan ketemu pom bensin, istirahat dulu, terus jalan lagi, ternyata masih ngantuk, cuci muka, ketemu pom bensin lagi. Gue berapa kali istirahat ya, 3 kayaknya, perjalanan pulang tuh 3 kali istirahat karena ngantuk, karena ngantuk, parah. Nyampe rumah itu jam
jam berapa ya, sore jam 5 apa jam 6-an gitu, lupa gua. Sore, dan ya udah nyampe rumah tepar langsung. Habis sholat isya pun gue langsung tidur, udah tidur. Jadi habis maghrib makan, sholat makan, terus habis isya tidur. Emang bener-bener pengen tidur, udah capek banget, udah mata tuh udah kayak ayo dong melek dikit lagi dong. nggak ada. Dan belum lagi gue nggak dapet foto apapun kecuali foto bunga yang gue nggak tahu namanya bunga apa. Itu pun fotonya di Masjid At-Tawun. Perjalanan pulang kayak ya udah, itu sih banyak hal baru, banyak pengalaman baru. Gue belajar juga hal-hal baru yang kalau gue nggak tahu gue harus tanya dulu. Dan seru, tetap tidak membuat gua kapok sih, karena perjalanan kemarin itu emang bener seru. Pulang pergi sendirian, jalan-jalan sendirian, kayak gue bisa bebas kemanapun gue mau, enak lah. Gue bisa menikmati perjalanan walaupun efeknya gue ngantuk, gue capek, gue tetap bisa menikmati perjalanan itu. Seru cuy, mantap lah. Dan ya kira-kira kapan nih gue pengen ke Bandung cuy, ke Bandung aja dulu yang deket. Bandung lewat mana ya jalannya ya? Nanti gue tanya Google Maps deh, tanya dulu Google Maps rute ke Bandung, terus jaraknya berapa jam, terus gue harus berhenti berapa kali ya buat ke Bandung ya. Bandung kayak wah seru jalan, tetap seru, tetap menyenangkan, tidak merubah first impression gue tentang jalan-jalan sendiri dan jalan-jalan sendirian. Tetap seru kok, tetap menyenangkan, tetap seru. Ya, jadi mungkin itu dulu aja cerita podcast gue kali ini. Gue hanya kayak berbagi cerita, gue berbagi sharing, berbagi pengalaman yang buat ya mungkin kalian kayak tertarik juga mendengarkan. Mungkin kalian juga ya pengen ngerasain gimana rasanya jalan-jalan sendiri, ya nggak apa-apa, traveling lah sendiri. Nikmati bagaimana sensasinya bisa jalan-jalan sendirian bebas tanpa mikirin ini itu, mantap. Jadi segitu dulu aja cerita podcast gue kali ini. Dan buat kalian yang nonton gue di YouTube, kalian bisa subscribe channel YouTube gue di @sumatrofiki Arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ, atau ada rekomendasi tempat wisata yang perlu gue datengin kemana gitu, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Kalian juga bisa share kalau menurut kalian cerita gue seru. Kalian juga bisa like kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa. Kalian bisa dengerin gue juga di Spotify, di Pejuang Podcast. Dan untuk kalian yang pengen request pembahasan yang lainnya, kalian bisa DM gue via Instagram di @sumatrofiki, atau bisa PM aja. PM ya bener gak sih, DM juga di Twitter gue di @pejuang podcast. Jadi segitu dulu aja podcast dari gue, dan terima kasih. Ciao.